Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana Hafiz yang secara gentleman menemui Fauzan dan menyuruh Fauzan untuk menceraikan Rindu secara sah agar Hafiz bisa menikahi Rindu ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Fauzan benar-benar akan melakukan hal itu atau Fauzan justru akan mempersulit kebahagiaan Rindu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu di depan rumah Fauzan terjadi sebuah drama yang cukup mengharukan bagi kita semua, yaitu ketika Ayu dan juga Rindu bertemu. Mereka pun berpelukan. Mereka benar-benar menikmati momen-momen ini tanpa mereka sadari mereka adalah ibu dan juga anak. Namun Fauzan tidak bisa berbuat apa-apa karena Fauzan tidak mau jika Rindu tahu bahwa Ayu itu adalah anaknya ya kawan-kawan, karena Rindu bisa kapan saja mengambil Ayu dari dirinya. Apalagi Ayu terlihat lebih bahagia bersama dengan Rindu daripada bersama dengan Fauzan. Namun saat itu Alia tidak mau ya kawan-kawan melihat Rindu dan juga Ayu sedekat itu, karena Alia juga takut apabila nantinya Rindu malah justru akan menjadi batu penghalang bagi Alia untuk mendapatkan Fauzan seutuhnya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana saat itu ketika Rindu dan juga Hafiz sholat di sebuah masjid ya kawan-kawan, setelah mereka mengantarkan kue ke rumah Fauzan. Saat itu, setelah sholat, Rindu terlihat begitu sangat senang melihat pesan dari Mbak Yuni ya kawan-kawan, yang mengirimkan foto saat Ayu sedang meniup kue. Rindu terlihat begitu sangat bahagia, bahkan Hafiz bisa merasakan kebahagiaan itu. Namun, saat keluar dari masjid, saat itu Rindu terpleset ya kawan-kawan, sehingga Rindu akhirnya ditangkap oleh Hafiz. Saat itu Fauzan juga melihat kedekatan mereka berdua, dan Fauzan pun sepertinya tidak suka melihat Rindu dan juga Hafiz. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu di keesokan harinya Fauzan pun mengantarkan Ayu untuk ke sekolah. Namun Ayu meminta langsung pergi ke kantin untuk sarapan ya kawan-kawan, sehingga Fauzan pun membiarkan Ayu masuk ke dalam kantin. Dan di sana Hafiz yang memang saat ini membantu pekerjaan Rindu dan juga Bi Yuni saat itu mengejar Fauzan. Hafiz ternyata ingin berbicara serius dengan Fauzan ya kawan-kawan. Saat itu Hafiz menyuruh Fauzan untuk menceraikan Rindu secara resmi agar semua itu tidak menyakiti Rindu. Namun Fauzan malah justru terlihat menyepelekan. Fauzan malah bertanya kepada Hafiz, apakah nanti setelah Fauzan menceraikan Rindu secara resmi, Hafiz akan menikahi Rindu? Hafiz pun menjawab dengan sangat tegas dan yakin bahwa dirinya memang akan menikahi Rindu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, saat itu Ayu terlihat sedang bersama dengan Rindu di kantin ya kawan-kawan. Ayu pun saat itu makan dan disuapi oleh Rindu. Namun saat itu Ayu makannya terlalu bersemangat sehingga membuat Ayu belepotan, dan Rindu pun mengelap mulut Ayu ya kawan-kawan agar tidak kotor. Mereka berdua terlihat begitu sangat bahagia ya kawan-kawan, karena tanpa mereka sadari, mereka adalah ibu dan juga anak yang saling terhubung satu sama lain. Ya, meskipun mereka sudah dipisah sejak lama dan bahkan Fauzan telah membohongi mereka berdua. Fauzan membohongi Ayu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Begitu pula dengan Rindu yang dibohongi karena Ayu telah meninggal dunia. Namun nyatanya mereka sekarang sedang bersama menikmati sarapan pagi untuk Ayu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Fauzan pulang, Fauzan terlihat sedang pusing ya kawan-kawan di ruang kerjanya. Fauzan memikirkan tentang Rindu. Mengapa Rindu bisa sebahagia itu? Fauzan pun berpikir bahwa seharusnya Rindu tidak perlu hidup bahagia. Sepertinya Fauzan memang akan selalu membuat hidup Rindu menderita ya kawan-kawan. Bahkan permintaan Hafiz untuk menceraikan Rindu mungkin akan dipersulit agar Rindu hidupnya lebih menderita ya kawan-kawan. Karena ketika nanti Fauzan tidak benar-benar menceraikan Rindu secara resmi, Rindu tidak akan semudah itu menikah dengan Hafiz ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, meskipun sebenarnya Rindu berhak untuk menalak Fauzan, karena menurut peraturan agama selama 3 bulan berturut-turut kalau tidak diberi nafkah, Rindu bisa menggugat cerai atau menjatuhkan talak 1 dengan membayar uang sebesar 10.000 yang nantinya akan disumbangkan ke Badan Amal Nasional ya kawan-kawan. Dan ketika Rindu melakukan itu sudah jatuh talak 1 dan Rindu sudah resmi bercerai dengan Fauzan ya kawan-kawan. Namun sepertinya memang Rindu takut apabila dirinya tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya. Namun kali ini mungkin keputusan Rindu sudah bulat karena Rindu merasa bahwa anaknya sudah tidak ada, sehingga tidak ada lagi yang perlu Rindu takutkan. Rindu akan segera menggugat cerai Fauzan ya kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.